sini Iqbal Wareka Firmansyah KP 2018. Ya, di sini saya akan menjelaskan SAR dan ESAR. Ya, sebelumnya apa singkatan SAR itu? SAR itu singkatannya adalah Search and Rescue, yang artinya mencari dan menolong, yakni tim menolong itu. Lalu ESAR itu apa, lebih ke ya mirip sih ya, pada sama aja gitu. Nah, fungsinya itu untuk apa, menolong kalau sudah ada bencana, atau bisa juga ke arah mencegah gitu. Lalu apa yang yang mengadakan operasi pertolongan seperti itu apa, yakni kantor koordinasi rescue atau apa, office-nya gitulah, kalau bahasa Inggrisnya agak susah gitu ya. Lalu unit-unitnya dibagi menjadi 3, bisa jadi 3, bisa jadi 4 ya. Kalau yang 3 itu SC, SMC, dan SRU. Kalau 4 SC, SMC, OSC, dan SRU. Apa singkatannya masing-masing? SC adalah SAR koordinator, yang memerintahkan untuk apa, pencarian ini gitu. Lalu turun ke SMC, SAR Mission Koordinator, jadinya untuk apa, misi apa waktu itu, mungkin waktu pencarian korban tenggelam kapal atau apa, korban pesawat jatuh gimana gitu, itu yang memerintahkan SMC ini. Lalu On Scan Koordinator alias OSC. OSC ini untuk yang lapangannya, jadinya kayak pemimpin di bagian lapangannya gitu. Lalu yang paling rendah ini yakni SRU, ini SAR Rescue Unit atau unit operasi yang paling kecil ya untuk pelaksanaan lapangannya. Jadinya yang suruh ini di satu kelompok itu 3-5, isinya orang-orang yang ahli untuk mencari apa, korban-korban yang seperti itu, yang di daerah-daerah yang belum diketahui tempatnya. Ya, di sini SRU ini harus setidaknya fisiknya kuat, lalu apa, bisa membaca kompas, bisa membaca kompas dan peta, lalu tahu harus kemana pergi, dan tahu bagaimana cara untuk evakuasi. Walaupun memang di SRU ini ada beberapa SRU-nya. Yang pertama mungkin untuk yang pembuka jalan, untuk apa, yang mengarahkan kemananya, sama yang juga buat evakuasi kalau di saat ya. Nah, namun kalau dalam keadaan yang sulit, mungkin tidak ada orang sama sekali, setidaknya harus ada apa, dalam satu SRU itu yang bisa untuk evakuasi gitu. Lalu di sedikit-sedikit baca ini tingkat apa, kedaruratannya. Tingkat kedaruratannya SAR itu ada 3: Inserva, Alerva, dan Distreva. Inserva atau uncertainty phase, yakni masih meragukan, jadinya apa, mungkin apa yang dikasih tahu oleh orang itu belum benar, jadinya udah dilihat ke tempatnya, ternyata nggak ada kayak gitu, lalu kok ragu, kayak gimana gitu, kayak meragukan gitu. Jadi tingkatannya di Inserva ini. Lalu yang kedua ini Alerva, yakni mengkhawatirkan, jadinya apa, masih agak sedikit meragukan, tapi memang sudah ada jejak-jejaknya ke sana, namun apa, korbannya itu sedikit, jadinya mungkin masih gak begitu dipentingin daripada yang terakhir ini. Yang terakhir adalah alert lah, yakni alert phase. Kok alert apa, yang ketiga ya, yang ketiga ini Distreva alias distress phase, yakni memerlukan bantuan, jadinya memang harus benar-benar perlu bantuannya SAR gitu. Mungkin biasanya kalau kejadian besar, kalau yang kayak apa,
orang hilang di gunung itu sebenarnya juga ya penting, cuman masuk yang ke tingkatan-tingkatannya tadi itu gitu. Nah, untuk struktur perintahnya ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu dari SC, SMC, OSC lalu SU, atau kalau OSC nya nggak ada langsung ke SU-nya ya. Lalu tahapannya ada preliminary, confinement, lalu detection, tracking, sama evacuation ya, bahasa Inggris semua ya. Oke, yang pertama adalah preliminary atau perencanaan. Jadi ini adalah upaya memperoleh data awal daerah pencarian, tujuannya untuk menganalisa tempat di mana korban berada untuk dievakuasi gitu. Jadinya semisal ini perhitungan aja, nggak sampai ke lapangannya gitu. Jadi semisal kayak Superjet 100 itu dari Jakarta ke Bandung jatuh di Gunung Salak. Perkiraan kalau dari Jakarta arahnya itu di sebelah mananya Gunung Salak, mungkin dari arah barat atau dari arah utaranya begitu. Lalu mungkin nanti akan dicoba untuk cari yang utara. Namun kalau nggak ada, pakai rencana B yang dimana gitu. Itu perencanaannya. Lalu yang kedua, confinement atau pengurungan. Jadi setelahnya ditentukan tempatnya di mana, misalnya di tempat Gunung Salak itu daerah di sekitarnya itu dikurung, jadinya ada pos-posnya gitu di sekitarannya itu. Ya apa caranya agar korban ini bisa ditemukan. Kalau semisal korbannya masih bisa hidup ya, atau mungkin ya masih bisa jalan, itu nanti kan pasti akan turun gunung atau kemana gitu kan, itu pasti akan ketemu sama tim-tim pencarinya ini gitu. Nah, ini metodenya confinement ada beberapa, yakni blocking di di blok gitu, yakni ada trail block dan road block. Trail block ini adalah memblokir jalur-jalur yang memungkinkan orang lewat, dan tiap orang yang lewat itu di screening. Jadinya mungkin katakanlah ada orang hilang pada saat pendakian Gunung Penanggungan, habis itu di blocking gitu semuanya penanggungan dari seluruh jalurnya penanggungan ini. Nanti ditanyai yang turun gunung dari penanggungan ini siapa aja, dan nggak boleh ada yang naik dulu, biar nanti orangnya ini bisa ketahuan, oh ini udah ini kesini gitu. Tapi kalau memang orangnya nggak bisa jalan sejauh itu, ya mungkin bisa pakai yang metode yang lainnya gitu, atau mungkin pencarian yang pakai ke puncak semua menyisir atau bagaimana gitu ya. Lalu yang kedua, pos pengamat. Pos pengamat ini membuat pos-pos pengamatan di batas-batas area. Jadi ini bagian dari blocking tadi itu, jadinya ditaruh di pos-posnya itu. Namun kalau blocking itu kan ke orangnya langsung, nanya ke orangnya langsung. Kalau ini melihat sekitarnya, jadinya sekira-kiranya posnya ini dibuat agak tinggi agar bisa kelihatan area sekitar, biar ada satu orang yang di atas yang mengamati pakai teropong gitu. Lalu yang tiga, camp in. Yang camp ini sebenarnya sama kayak pos pengamat, namun tempatnya kalau pos pengamat itu kan di pinggir-pinggirnya ya, di daerah kurungannya. Nah, ini kalau camp ini agak masuk gitu, jadinya pos pengamat yang ada di dalamnya bagian pencarian, area pencarian gitu. Lalu yang keempat, track trap atau jebak jejak. Nah, ini maksudnya adalah untuk mencari jejak orang, ya jebak orang yang kira-kira akan lewat situ, yakni yang disasar adalah orang yang hilang tersebut gitu. Nah, namun untuk track trap ini harus ada informasi yang kuat, jadinya harus ngasih informasi yang kuat. Trapnya ditaruh di mana agar nanti tim pencarinya itu nggak nginjek trapnya. Kalau nginjek trapnya lalu tim pencari berikutnya ngira itu sudah dilewati, oh berarti daerah sekitar sini lah, ya sama aja gitu, malah nggak maksimal. Jadi
lebih baik kalau diinformasikan, harus informasinya kuat antara timnya gitu. Lalu tadi yang tahapannya detection ini adalah tindakan atas pertimbangan kemungkinan untuk menemukan subjek untuk mempersempit area pencarian. Nah, jadinya istilahnya disisir gitu. Sisirnya metodenya seperti apa? Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 ini langsung penyusuran pada area-area yang dicurigai berdasar pada analisa data darurat. Biasanya menelusuri jalur-jalur yang memungkinkan diikuti oleh orangnya ini, yakni sungai, jalan setapak, atau kayak area-area yang sudah ada tanda-tandanya gitu, ada tanda-tanda jejak. Mungkin biasanya kan orang-orang kalau pendakian kan ada bikin jalan gitu kan, itu mungkin ngikuti jalan situ gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah open grid. Yang pertama tadi namanya hasty search ya, hasty search, HASTY bahasa Inggrisnya gitu. Nah, yang kedua open grid, pencarian sistematis dengan penyusuran dengan jarak lebar antara tim sama bergerak sejajar. Jadinya misalnya gunung ya, itu dikitari gunungnya itu semuanya jaraknya antara tim 1, tim 2, tim 3, tim 4 itu sama. Biasanya jaraknya agak lebih jauh gitu, itu ke atas disisir. Jadinya jaraknya ini harus ngerti nyisir gitu. Nah, namun ini kurang lebihnya sebenarnya sama sih kayak tipe yang 3. Tipe yang 3 ini close grid. Nah, close grid itu sama kayak gitu, cuman kalau pas mendekati puncaknya kan jaraknya semakin dekat tuh, antara 5 sampai 7 ya. 5 sampai 7 meter antar tim. Namun geraknya sama, jadinya sambil gerak harus sambil mengamati. Itu jadinya harus benar-benar kuat fisiknya, kuat perhatiannya antara lingkungannya, dan harus pintar baca kompas dan peta juga. Soalnya kalau nggak pintar takutnya kalau jatuh ke jurang malah menyengsarakan yang lainnya begitu. Lalu tadi yang tahapan yang keempat, yakni tracking atau pelacakan. Nah, ini pelacakan ini dilakukan kalau sudah ditemukan jejak. Jadinya dengan metode trap jejak tadi itu udah ditemukan, oh ini Ribakno ada yang habis lewat sini, oh ini ada bekas-bekas peninggalannya orang ini, mungkin rokok atau korek atau tas atau apa gitu ya. Biasanya kalau pegang kan buang akhirnya menimbulkan jejak. Nah, itu diikuti, biasanya diendus jejaknya pakai anjing pelacak. Iya, pakai anjing pelacak. Biasanya ada yang pakai anjing pelacak, tapi ya ada juga yang enggak juga, ya tergantung medannya gitu. Lalu yang kelima, evakuasi ini jelas untuk kalau sudah ketemu korbannya di mana, lalu keadaannya seperti apa, harus dirawat ya. Misalnya kalau ya nauzubillah korbannya ini meninggal, harus bagaimana, harus dimasukkan ke kantong jenazah lalu dibawa ke tempat penampungan yang layak ini pastinya ya, mungkin di pos pendakian atau di mana gitu. Nah, itu kalau untuk tahapannya. Dan ini ada note-nya. Operasi SAR biasanya dihentikan apabila sudah dapat diselamatkan. Jadinya kalau misalnya orangnya udah ditemukan ya udah selesai gitu ya kan. Nah, dan keadaan sudah tidak darurat lagi. Jadinya kalau mungkin sudah semuanya ditemukan atau keadaannya sudah bagus, alat di situ sudah banyak, orangnya sudah banyak, dan semuanya sudah terselamatkan semua, ya udah oke, selesai gitu. Dan harapan hidupnya sudah habis. Nah, ini kok ya emang seperti inilah. Jadinya dikasih waktu 7 hari untuk mencarinya. Tapi ini ada pengecualian. Biasanya ada kalau kayak bencana yang besar-besar kayak Sukhoi gitu atau Air Asia, itu biasanya ada mandat dari presiden untuk nyariin lagi gitu, diperpanjang pencariannya, waktu pencariannya atau bagaimana.
biasanya ya dari orang-orang penting, kalau nggak presiden mungkin gubernur atau siapa gitu ya, gitu. Jadinya ya tergantung juga, namun kalau sesuai standarnya yang aturannya itu biasanya 7 hari atau yang mentoknya 14 hari gitu. Nah, ini ada beberapa kategori, yakni pencarian tanpa pertolongan, pencarian pencarian dengan pertolongan, dan pertolongan tanpa pencarian. Padahal dengan pertolongan ini kalau orangnya belum ditemukan dan tapi keadaannya sudah sudah konfirmasi gitu, jadinya kayak 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 orangnya kelihatannya masih hidup tapi cuma dicari gitu. Lalu kalau untuk pertolongan tanpa pencarian itu kalau misalnya sudah tempatnya udah diketahui, misalnya ada di daerah perkotaan atau desa yang udah diketahui tempatnya, jalannya udah ada, nah itu pakai yang kayak gitu. Lalu yang pencarian dengan pertolongan ini kalau korbannya sudah lumayan banyak perkiraan dan tempatnya juga belum diketahui, misalnya kayak AirAsia itu atau Sukhoi yang ada di Gunung Salak waktu itu gitu, jadinya harus nyari dan evakuasi gitu. Kalau yang kedua tadi kan pertolongan tanpa pencarian ya, itu cuma nolong aja tapi tempatnya udah diketahui gitu. Nah di sini ada notes lagi di bawahnya yang biasanya dari sumber-sumber yang saya temukan, kebanyakan materi SR agak dikurangi untuk mengurangi waktu agar orangnya lebih cepat paham gitu. Sehingga untuk lebih lanjutnya memang harus dipraktekkan dan dilatih terus menerus. Ya memang harus dipraktekkan bagaimana caranya untuk naik gunungnya itu, untuk menyisirnya begitu, memang harus dipraktekkan ya, walaupun untuk kecil-kecilan gitu biar lebih paham dan dilatih terus menerus agar kemampuan tersebut tetap ada. Ya bagaikan pisau yang diasah, terus-terusan diasah, pisau itu memang akan terus tajam. Ya sama seperti itulah ilmu gitu kurang lebih. Ya itu mungkin dari saya. Untuk sumber-sumbernya sudah ada ditaruh di link deskripsi. Ya sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.